Jemaat yang kekasih, mari kita membaca bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yunus pasal 1, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yunus pasal 1, ayat 1 sampai ayat 14. Sudah dapat semuanya? Amin. Yang tidak bawa kita pasti amin duluan, karena tidak bekal kita. Tapi kalau yang menghafal kita pasti amin itu benar, karena dia tahu di mana posisi Yunus sebenarnya. Nah gitu ya. Posisi Yunus adalah di perut ikan, gitu sih. Mari kita baca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca ayat yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yunus mengingkari panggilan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin bidu ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah kepada mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan meninggalkan kita, sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita mengundi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu berdayunlah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini dengan tema aneh tapi nyata. Tema kita apa? Ulang lagi, apa? Aneh tapi nyata. Jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa saya memilih tema ini? Oleh karena beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan Yunus yang akan kita pelajari, yang menunjukkan bahwa betul tema ini terjadi. Aneh tapi nyata. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah Yunus itu memiliki arti nama yang sangat luar biasa. Apa arti namanya Yunus? Ini menjadi hal yang pertama, merupakan aneh tapi nyata. Yunus artinya apa? Tidak tahu Pak Pendeta. Bagaimana saya pusing dengan Yunus itu?
Nama saya nggak tahu artinya, gitu kan? Yunus artinya merpati. Maka kalau punya anak laki-laki, kasih nama saja Yunus, merpati. Kita melihat bahwa merpati adalah lambang daripada segala kebaikan. Yang pertama, seringkali orang mengatakan merpati tidak pernah ingkar janji. Tapi manusia seringkali ingkar janji. Betul ya? Yang senyum-senyum itu rasa-rasa juga. Jadi merpati tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, lambang Roh Kudus itu memakai lambang apa? Burung merpati. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat bahwa burung merpati pun adalah salah satu sarana ketika seseorang berbuat dosa dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kalau dia itu kehidupannya miskin, dia tidak sanggup membeli kambing domba, maka dia boleh membeli merpati. Dan dengan merpati inilah dia membawa kepada imam, dan sebelum imam gorok merpati ini, dia menumpangkan tangannya di atas merpati, mengaku dosanya, dan merpati ini digorok, mati ganti orang yang berdosa itu. Peran merpati luar biasa, bukan? Tapi bagaimana dengan Yunus? Namanya Yunus, namanya Yunus yang memiliki arti merpati. Tetapi di sini kita melihat, apakah Yunus setia sama Tuhan? Yunus tidak ingkar janji sama Tuhan? Yunus adalah pribadi yang berkorban bagi pekerjaan Tuhan? Tidak. Maka ini aneh tapi nyata. Yunus memiliki nama yang baik, tetapi kelakuannya tidak baik. Yang kedua, aneh tapi nyata, kita melihat bahwa Yunus memiliki jabatan sebagai seorang apa? Nabi Allah. Namanya Nabi, atau diterjemahkan pelihat, atau orang yang diutus oleh Allah. Karena di dalam bibir mulutnya ada perkataan Allah yang harus disampaikan kepada bangsa yang dia tuju. Tapi apa yang terjadi? Yunus adalah nabi, seharusnya taat sama Tuhan. Ternyata ketika Tuhan bilang ke Niniwe, dia pergi ke mana? Ke Tarsis. Tuhan bilang ke Kitahama, dia pergi ke mana? Katanya ke Brasil. Jadi di sini kita melihat seorang nabi adalah pribadi yang taat sama Tuhan. Apa firman Tuhan berbicara, dia harus taat sama Tuhan. Tapi Yunus aneh bin ajaib, di mana dia berani melawan Tuhan. Tuhan bilang ke Niniwe, dia berangkat ke Tarsis. Nah, hal yang ketiga, aneh tapi nyata. Tidak hanya bicara tentang nama Yunus, tidak hanya bicara tentang jabatan Yunus, tapi kita melihat ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Yang ketiga, aneh tapi nyata adalah Yunus sebagai seorang nabi. Yunus memiliki arti nama sebagai merpati. Seharusnya kehadiran dia membawa damai. Kehadiran dia membawa sukacita. Kehadiran dia seharusnya membangun orang-orang yang ada di tengah-tengah lingkungan di mana dia berada. Tapi bagaimana dengan kondisi Yunus? Dia hadir pada saat itu bukan mendatangkan damai, tetapi dia hadir membuat orang ketakutan hiruk pikuk luar biasa. Oleh karena apa? Dia tidak taat sama Allah, maka Allah boleh sungguh lagi memerintah akan angin yang begitu kencang menghantam perahu di mana Yunus bersama-sama dengan orang-orang itu, dan orang-orang itu ketakutan luar biasa. Bukan mereka mengalami damai karena kehadiran Yunus,
Tapi kehadiran Yunus membawa malapetaka di tengah-tengah kehidupan orang itu. Ketika ingat malapetaka, ya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kehadiran Yunus harus membawa damai. Kehadiran Yunus harus membawa sukacita. Tapi ternyata anehnya, dia seorang nabi, tapi yang dia hadir dan dia bawa adalah malapetaka bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, aneh tapi nyata. Tidak hanya bicara tentang arti nama, tidak hanya bicara tentang jabatan, tidak hanya bicara tentang dampak kehadiran Yunus sebagai seorang nabi, tapi selanjutnya kita melihat lagi ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Datang anak orang mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Seharusnya seorang nabi, ketika malapetaka ada, ketika masalah ada, yang harus dia lakukan adalah apa? Dia berdoa. Tetapi bagaimana dengan Yunus? Malapetaka ada, yang dia lakukan adalah tidur sampai nyenyak. Luar biasa ini, keras kepalanya Yunus ini. Masalah ada, tapi dia tidur sampai nyenyak. Enak juga ya. Siapa yang mau jadi Yunus? Angkat tangan, biar saya berdoa. Ada masalah dia tidur nyenyak. Di sini kita melihat bahwa ketika dia tidur nyenyak, nakoda datang dan bilang sama dia, kenapa kau bisa tidur nyenyak? Sekarang masalah banyak. Berseru sama Allahmu. Siapa tahu dia menolong. Nah, di sini kita melihat hal yang berikut yang keempat kita lihat di sini. Seharusnya malapetaka datang. Seorang nabi Tuhan harus berseru sama Tuhan. Tetapi dia tidur. Maka orang lain Tuhan pakai untuk mengajar Yunus, kamu harus berdoa. Sekali lagi saya katakan pada jemaat Tuhan, jangan sampai kita tinggal sama-sama satu apartemen dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Kemudian ketika masalah datang, kita tidak berdoa, tetapi kita langsung tidur. Kemudian akhirnya orang yang tidak seiman datang sama kita. Oh Pak, hei air, bangun kau berdoa. Kamu kan punya Allah. Kenapa kau gak berdoa? Yang malu siapa? Gembalanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yunus aneh tapi nyata. Seharusnya masalah datang dia berdoa, tapi masalah datang dia tidur. Dan orang lain Tuhan pakai untuk menegur dia bahwa dia harus berdoa di tengah-tengah malapetaka yang ada. Apalagi kalau kita ada di tengah-tengah lingkungan di mana lingkungan kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangankan baca Alkitab, berdoa pun kita tidak pernah melakukan itu. Tiba-tiba orang bilang, kamu kan Kristen, kenapa kamu tidak berdoa? Akhirnya apa? Kita sendiri malu. Karena apa? Kita memiliki identitas, tapi kehidupan doa kita tidak pernah dilihat oleh orang lain dan tidak pernah dilihat oleh Tuhan. Selanjutnya, saya ringkas saja karena ada beberapa hal penting yang di bawah yang saya ingin tekan. Selanjutnya, aneh tapi nyata, bukan hanya bicara tentang dia seorang nabi yang seharusnya berdoa, tapi orang lain yang tidak seiman dengan dia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan dia berdoa. Selanjutnya, mari kita melihat lagi ayat berikutnya. Kita loncat ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berdayulah orang-orang itu dan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya. Stop di situ. Nah, jemaat Tuhan, ada tapi nyata yang berikut adalah begini. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, memberitakan tentang berita pertobatan. Tetapi Yunus tidak pergi. Landasannya apa? Yunus tidak mau mengasihi Niniwe. Nanti saya akan jelaskan itu nanti pada terakhir. Tetapi ketika Yunus ada di tengah-tengah kapal itu, kemudian angin bergejolak, gelombang bergejolak, dan Yunus mengaku, aku lari dari hadapan Allah, pencipta langit dan bumi dan juga semua lautan dan daratan. Orang-orang itu pada ketakutan. Dan mereka katakan, bagaimana supaya laut ini bisa terjun? Apa kata Yunus? Angkat saya, buang ke dalam laut, maka pasti lautan itu terjun. Apa yang terjadi?
Orang-orang ini langsung membuang dia? Apakah mereka, udah mari kami buang kau? Apakah seperti itu? Oh, kalau itu menjengkelkan, cepat buang aja daripada kita mati, betul? Mereka melakukan itu? Tidak. Tapi di sini ayat ke-13 bahwa mereka tidak langsung membuang Yunus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdayung sekuat tenaga, berusaha supaya kapal ini bisa sampai ke darat, sehingga mereka dan Yunus bisa selamat. Artinya apa? Walaupun Yunus membawa celaka bagi mereka, tetapi mereka tetap mengasihi Yunus. Mereka tidak hanya mempertahankan keselamatan mereka, tapi mereka mau membuktikan pada Yunus, mereka juga sayang pada Yunus. Walaupun Yunus mendatangkan celaka bagi mereka, Yunus seharusnya belajar untuk mengasihi. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Yunus tetap mengeraskan hati untuk tidak mengasihi bangsa Niniwe. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, bahkan kalau kita lihat pasal 4 ayat 1, itu juga aneh tapi nyata. Kenapa? Karena dia sudah ditelan. Sebelumnya pasal 3 dia ditelan oleh ikan. Setelah itu 3 hari Tuhan perintahkan dia keluar dari ikan tersebut. Dan akhirnya dia pergi memberitakan firman Tuhan. Bertobatlah, kalau nggak bertobat 40 hari. Bentar ya, ini khotbah terpendek yang merupakan banyak orang. Jadi ya, khotbah begini ini seharusnya bagus ya, pendek saja. Nggak bertobat 40 hari mati kamu. Selesai, saya pulang sudah. Selesai kan? Apa lagi? Tapi di sini kita melihat dia selesai dia berkhotbah, dia pergi duduk dan dia mulai lihat kira-kira apa yang Tuhan buat terhadap Niniwe. Ternyata Niniwe bertobat, sampai kambing, domba, sapi pun bertobat semuanya. Jadi semuanya berpuasa. Setelah lihat itu Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Jadi di sini Yunus memberitakan pertobatan, tetapi hatinya tidak mau Niniwe bertobat. Tapi setelah Tuhan tidak memberikan malapetaka bagi Niniwe, pasal 4 ayat 1 dibilang apa? Maka menyesallah Yunus, dan Yunus marah pada Tuhan. Jadi coba bayangkan ini, aneh tapi nyata. Dia memberitakan pertobatan, tapi ketika orang bertobat, dia marah sama Tuhan. Kenapa mereka harus bertobat? Tuhan bikin mereka bertobat. Aneh bukan? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, seharusnya ketika dia memberitakan pertobatan, hatinya pun rindu supaya orang Niniwe bertobat. Tapi ketika orang Niniwe bertobat, dia tidak sudi menerima pertobatan itu. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah tahu kamu itu berkasih karunia. Dan ketika firman-Mu disampaikan, Engkau tidak akan pernah jadi menghukum mereka. Nah, jemaat Tuhan, mari kita mulai mikir. Beberapa hal yang saya paparkan itu menjadi sesuatu yang aneh, tapi nyata dalam kehidupan Yunus. Pertanyaannya adalah begini, mengapa Yunus memberikan sebuah peran yang berbeda dengan namanya? Mengapa Yunus memberikan peran yang berbeda dengan jabatannya? Mengapa Yunus memberikan sebuah peran yang berbeda dengan kehidupan yang sesungguhnya? Jawaban yang pertama adalah karena Yunus masih diikat dengan masa lalunya. Ini pertama. Pegang ini baik-baik. Mengapa Yunus berperan berbalik dengan sebuah keadaan yang Tuhan tuntut dalam hidupnya? Oleh karena Yunus masih terikat dengan masa lalunya. Masa lalu Yunus apa? Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja, Yunus melihat bagaimana bangsa Asyur itu sendiri datang menghantam bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Di depan Yunus sebagai seorang nabi Allah, ibu-ibu orang Israel yang sedang mengandung, orang-orang Asyur membuka belati mereka, menusuk perut ibu-ibu yang di dalamnya ada bayi. Dan akhirnya mereka mengkorek keluar bayi itu, dan mereka memancungkan bayi di situ, dan dengan tertawa terbahak-bahak mereka, orang Asyur ini merasa menang di depan mata daripada Yunus. Yunus berjanji dia tidak akan pernah mengasihi Niniwe. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau saudara dan saya ada pada posisi Yunus, kemudian Tuhan bilang, pergi kepada Niniwe, kira-kira saudara mau pergi apa tidak? Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Tuhan. Kalau Tuhan mau bahwa saya itu memberitakan Injil kepada orang yang tidak saya kenal, saya mau. Memberitakan Injil kepada orang yang sungguh-sungguh menyenangkan saya mau.
Tapi kalau orang yang pernah buat masa lalu saya yang tidak baik, masa lalu bangsa saya yang tidak baik, tunggu dulu. Saudaraku, ternyata Yunus adalah nabi Tuhan, tetapi dia masih diikat dengan masa lalu yang negatif. Dia masih diikat dengan kepahitan masa lalunya. Sehingga walaupun firman Tuhan keras, walaupun Tuhan mengajar dia dengan banyak hal, tapi hatinya masih tertutup, pikirannya masih tertutup, perasaannya masih tertutup oleh karena masa lalunya yang negatif yang masih mengikat dia. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, poin yang pertama ini mengajarkan kita satu hal. Kita hidup bukan untuk masa lalu kita, tapi kita hidup untuk masa depan kita. Semua kita punya masa lalu. Bersyukur kalau masa lalu kita hal yang baik, maka kita bisa belajar daripada masa lalu kita yang baik. Betul? Tetapi kalau kita punya masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang negatif, dan itu seringkali menjadi kendaraan bagi kita. Kita sudah melangkah maju, tapi kita masih ditarik oleh masa lalu negatif kita. Dan itu mengikat kita, memberondong kita, membuat kita tidak pernah membuka pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Maka saya percaya, yang rugi bukan Tuhan, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Sekali lagi, kita hidup bukan untuk masa lalu kita, tetapi kita hidup untuk masa depan kita. Amin. Maka sekali lagi, kalau saudara punya masa lalu yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan hal-hal yang negatif, penuh dengan hal-hal yang mungkin membuat saudara akhirnya tidak bisa beranjak untuk maju. Saya mau katakan hari ini, jangan mengulangi kehidupan Yunus yang aneh tapi nyata. Amin itu. Letakkan semuanya di kaki Tuhan. Kenapa? Kita sudah meninggal, sudah meninggalkan masa lalu kita. Kita sudah berjalan ke depan. Tapi kenapa kita harus pikul itu terus menerus? Kita pikul itu terus menerus. Padahal sebenarnya itu tidak ada gunanya apa-apa buat kita. Itu hanya merupakan luka, itu hanya merupakan sampah yang sebenarnya mengikat kita dan tidak pernah memberikan sumbangsi apa-apa buat kita. Pertanyaan saya, ketika Yunus berada dalam kondisi seperti itu, apa untungnya Yunus? Yang dapat malahan apa? Masalah. Yang dapat masalah. Kerugian, masuk ke perut ikan, seharusnya ikan di perut kita. Betul tak? Seharusnya ikan di perut Yunus. Ini Yunus di perut ikan. Kalau dia tidak lari, tidak perlu masuk ke perut. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita boleh belajar daripada bagian ini. Kita semua punya masa lalu. Puji Tuhan kalau masa lalu yang baik. Tapi kalau masa lalu yang negatif, yang seringkali menghantui kita. Kita mau maju, tapi itu seringkali menghantui kita. Kita mau maju, tapi itu membebani kita. Kita mau maju, tapi itu seringkali menjadi sebuah membuat kita pesakitan dalam hidup ini. Hari ini saya mau katakan buat kita, letakkan semua di kaki Tuhan. Amin itu. Maka dengan kelegaan kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang kalah. Kita bukan pribadi yang sungguh-sungguh diinjak oleh masalah dan kita menjadi pribadi yang kalah. Tapi ketika kita meletakkan itu di kaki Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan oleh Paulus, kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Amin itu. Maka saya percaya janji firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang membuat kita kecewa hanya karena kita seringkali membawa masa lalu yang buruk, dan itu menjadi tekanan-tekanan dalam hidup ini. Jemaat Tuhan yang kekasih, Yunus membawa itu, tapi tidak pernah memberikan dampak positif dalam hidupnya. Maka mari kita boleh meletakkan itu. Hal yang kedua, mengapa Yunus melakukan tindakan aneh tapi nyata dalam kehidupannya? Tidak hanya dia diikat oleh masa lalu, tapi hal yang kedua adalah dia tertutup dengan suara Tuhan. Dia tertutup dengan suara Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau masa lalu kita belum selesaikan sama Tuhan, yang lebih banyak dalam pikiran kita, yang lebih banyak di dalam hati kita, bukan firman Tuhan, tetapi apa? Masa lalu kita. Hal-hal yang negatif. Alkitab bilang apa? Roh yang ada dalam kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan semangat. Maka hal yang kedua adalah, kalau kita boleh melayani Tuhan, kalau kita boleh setia
sedia melakukan semua tanggung jawab aktivitas gereja yang kelihatannya rohani. Tetapi kalau kita perlu melepaskan masa lalu, maka yang negatif, maka yang kedua adalah pikiran kita tidak pernah dipenuhi oleh pikiran Kristus, dan hati kita tidak pernah dipenuhi dengan hati Kristus. Kenapa? Kalau betul pikiran kita dipenuhi oleh pikiran Kristus, hati kita dipenuhi oleh pikiran Allah, maka saya percaya yang kita lakukan bukan masa lalu kita, apa yang diinginkan oleh masa lalu kita, tetapi yang kita lakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam hidupnya. Pertanyaan saya, Yunus melakukan itu? Tidak. Walaupun dia dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak pernah tinggal dalam pikirannya. Bahkan kalau kita bandingkan Yunus dengan ciptaan yang lain, lebih taat ciptaan yang lain daripada Yunus. Yang pertama, ketika Yunus naik kapal pergi ke Yafo, kemudian ke Tarsis, kita melihat bahwa di tengah mereka berlayar, Tuhan sendiri menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Siapa yang menurunkan angin itu? Ayat 4. Tuhan menurunkan angin. Berarti apa? Angin taat sama Tuhan untuk menghukum Yunus. Selanjutnya apa lagi? Ikan paus, ikan yang punya agama. Nah, gitu dong. Di sini kita melihat ikan paus. Tuhan bilang ikan paus pergi, dan akhirnya dia telan Yunus. Tetapi Tuhan kasih perintah supaya ikan paus itu tidak boleh makan Yunus. Ikan paus taat gak? Taat bukan? Selanjutnya apa lagi? Pelajaran berikut adalah apa? Ketika dia selesai memberitakan tentang pertobatan, dia pergi duduk di luar kota Niniwe. Ya, mungkin Yunus mungkin botak seperti saya. Sehingga ketika dia duduk, Tuhan menerbitkan matahari yang panas terik. Ini matahari taat lagi sama Tuhan. Selanjutnya apa lagi? Tiba-tiba muncul tumbuh pohon jarak yang satu hari muncul, satu hari pun mati. Pohon jarak pun taat sama Tuhan. Apalagi ada ulat. Tuhan bilang sama ulat, pergi geret pohon jarak itu. Dan pohon jarak yang tumbuh satu hari. Kemudian ulat itu datang geret pohon jarak itu. Dan seketika itu juga pohon jarak itu mati. Apa yang dilakukan Yunus? Yunus marah lagi sama Tuhan. Kenapa pohon jarak ini mati? Kita melihat hanya untuk menobatkan Yunus. Tuhan ciptaan yang lain sibuk taat sama Tuhan. Betul ya? Coba saudara dan saya pikirkan, betul kan? Jadi jangan terlalu keras kepala. Nanti Tuhan sibuk pakai segala hal untuk mengajar kita. Tidak di tempat ini, tapi di tempat lain ada. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita boleh melihat di sini. Ketika ciptaan yang lain, yang bukan gambar dan rupa Allah, yang bukan makhluk mulia di hadapan Allah, mereka taat sama Tuhan. Sedangkan Yunus adalah Nabi Allah, dia tidak taat sama Tuhan. Mengapa? Karena pikiran Kristus, pikiran Allah tidak ada dalam pikirannya, dan hati Allah tidak pernah ada di dalam hatinya. Kalau pikiran Allah di dalam hatinya, pikiran Allah dalam pikirannya, dan hati Allah ada di dalam hatinya, saya percaya tidak sulit Yunus mengampuni Niniwe. Betul? Betul nggak? Dan saya percaya kalau pikiran Kristus ada dalam pikiran kita, hati Kristus ada dalam hati kita, tidak sulit kita mengampuni. Betul? Amin itu. Aduh, susah banget kan? Amin apa tidak? Betul ya? Amin. Amin bukan berarti selesai khotbah. Karena saya dari gereja Gemim, gereja Masih Injil di Timur, itu sama dengan gereja Gemim, kemudian gereja KPP, GKI dan lain sebagainya, PIB. Biasanya saya agak trauma dengan kata amin. Apalagi kalau saya diundang untuk melayani di gereja-gereja tertentu, dia setiap kali khotbah mengenal amin, haleluya dan lain sebagainya. Satu kali saya khotbah di satu jemaat, ketika saya khotbah kemudian ada yang amin, saya bilang tunggu dulu. Kenapa? Saya katakan belum selesai. Karena di gereja saya amin itu berarti sudah selesai. Masih panjang khotbahnya. Maka mari kita mulai belajar
dari sini. Kalau kita tidak melepaskan masa lalu kita yang negatif, maka saya percaya pikiran Kristus dan hati Kristus tidak pernah ada pada kita. Dan selanjutnya, poin yang ketiga, kalau pikiran Kristus dan hati Kristus, firman Tuhan tidak ada pikiran dan hati kita, maka dampak yang ketiga, kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita. Amin ya dong? Kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita. Mengapa? Karena ketika kita bisa mengasihi, itu kalau firman Tuhan itu menjadi daya dorong buat kita. Nah, ketika Galatia 5 ayat 22-23 berkata, buah roh adalah kasih, buah roh adalah sukacita, dan lain sebagainya. Maka kasih di sana bukan hanya berbicara, marilah kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Betul ya? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa kata Tuhan? Apa bedanya kita dengan orang lain yang sanggup mengasihi orang yang mengasihinya, yang sanggup mengampuni orang yang mengampuninya, yang sanggup baik kepada orang yang baik kepadanya? Apa bedanya kita dengan mereka? Tapi kasih yang sesungguhnya adalah kita sanggup mengasihi orang yang menyakiti kita sekalipun. Amin ya? Maka di sini kita melihat Yunus tidak mampu melakukan itu oleh karena dia tidak mampu menyelesaikan masa lalunya. Yang kedua, pikiran Kristus tidak tertanam dalam pikirannya. Maka selanjutnya aplikasi praktis daripada kehidupan sesama itu tidak pernah nyata di dalam kehidupannya. Bahkan adalah orang yang aku benci, biarlah orang itu hancur oleh karena penghukuman Tuhan. Itu konsep daripada Niniwe, bukan? Tapi kadang-kadang kita semakin rohani, kita bilang sama dia, Tuhan, Engkau tahu hatiku Tuhan, aku mengasihi dia, tapi Engkau lebih mengasihi dia, maka cepatlah ambil dia. Rohani bukan? Betul kan? Itu rohani atau rohani? Tergantung dari mana menafsirkan. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, mengapa kita sulit mengampuni? Mengapa sulit kita menerima orang lain? Oleh karena bisa saja pikiran Kristus tidak ada pikiran kita dan hati Kristus. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana dengan aplikasi Tuhan Yesus? Ketika dia menjalani penderitaan yang begitu dahsyat dan dia dipaku di atas kayu salib, kalimat pertama yang keluar ketika dia dipaku, kalimat apa? Semua masih ingat? Betul, Ibu kalau menyampaikan, iya Bapak, ampunilah mereka. Mereka itu siapa? Mereka yang mencambukku, mereka yang memaksa saya memikul salib, mereka yang mematu tangan saya, mereka yang menekan mahkota duri sampai darahku tercurah dari kepalaku. Siapa mereka? Mereka yang menombak lampu. Mereka itu yang Tuhan ampuni. Mengapa Tuhan dengan mudah menyampaikan pengampunan? Selanjutnya kalimat yang Tuhan tambahkan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaan saya, apakah betul mereka tidak tahu? Secara sadar mereka tahu, tetapi kita melihat dosa membutakan mata mereka, sehingga dengan demikian mereka, apa yang mereka buat seakan-akan itu adalah perjuangan mereka untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Tetapi mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka salibkan itu adalah anak Allah yang menghapus dosa mereka. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat Yesus tidak menendang, Yesus tidak menyimpan semuanya itu, betul? Yesus tidak membalas dengan kejahatan. Maka sekali lagi, kalau orang membuat kejahatan sama kita, kita boleh balas apa tidak? Sekali lagi saya tanya, perhatikan baik-baik. Kalau orang melakukan kejahatan sama kita, kita boleh balas apa tidak? Saya tanya, ada balas. Saya kali lagi, saya begini sih dulu. Kira-kira kalau orang bikin jahat, mau saya pakai bahasa Batak atau bahasa Manado dulu? Atau bahasa Jawa dulu? Ya, kalau orang bikin jahat sama kita, boleh kita balas tidak?
Oke. Afker. Kalau orang bikin jahat sama kita, kita boleh balas tidak? Sama juga. Balas tidak. Saya katakan, balas dia. Balas dengan apa? Balas dengan kasih. Balas dengan 3 hal. Yang pertama, bukan tipu dia. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Berdoa bagi dia. Yang kedua, memberkati dia. Yang ketiga, lakukan perbuatan baik kepada dia. Betul? Maka semua kasih kita itu menjadi bara di atas kepalanya. Amin. Ada yang kencang deh. Maka jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus melakukan itu. Yesus tidak mau dihantui oleh karena tekanan yang dialami orang-orang yang berbuat jahat samanya. Tapi di atas kayu salib, dia mendoakan mereka. Hari ini saya mau tanya buat kita, mampu kita memberkati orang yang jahat sama kita? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini, ada yang bilang, saya bingung yang benar mana ini? Ada yang begini. Selama saya menjadi pendeta, saya menemukan hanya 2 anggukan. Ya, anggukan yang pertama adalah turunnya pelan-pelan, naiknya kaget. Anggukan yang kedua, turunnya pelan, naiknya juga pelan, itu stabil. Saudara pilih yang mana? Yang pertama itu berarti pendeta sedang menidurkan, gitu kan? Padahal pendeta tidak pernah minta hormat, dihormati terus. Jemaat Tuhan yang kekasih, balas dengan kebaikan. Maka di sini kita melihat, kita bisa melakukan itu kalau kita bisa menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, kita bisa melakukan itu kalau firman Tuhan dan pikiran Kristus ada dalam pikiran kita, dan hati Kristus ada dalam hati kita. Dan yang ketiga, baru kita bisa mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya. Kasih akan Tuhan, tapi kasih juga kepada sesama kita. Ya, saya rindukan jemaat ini tidak menjadi jemaat yang aneh tapi nyata, tapi jemaat yang betul-betul nyata, membuktikan kasih Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan jemaat ini. Saya percaya jemaat ini akan berbuah untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Selesai khotbahnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, janganlah kita menjadi pendengar, tapi baiklah kita menjadi pelaku, sehingga kita tidak lagi mengulangi kegagalan hidup daripada Yunus. Kitab Yunus adalah kitab yang endingnya tidak ada penutupnya. Ya, kalau saudara perhatikan, kitab Yunus endingnya nggak ada kesimpulan di sana. Kenapa? Karena ketika dia marah sama Tuhan, Tuhan bilang begini, kamu sayang pada pohon jarak, tapi mengapa engkau tidak sayang kepada semua orang-orang Niniwe yang tidak dapat membedakan tangan kiri dan tangan kanannya? Selesai itu, tidak lagi selanjutnya kalimat apa-apa. Jadi sepertinya gantung seperti itu. Artinya apa? Kesimpulan akhirnya, Yunus mau bertobat apa tidak? Tidak ada kesimpulannya. Itu tantangan buat kita. Kita mau bertobat apa tidak? Itu keputusan kita. Betul? Yunus mau bertobat, itu adalah keputusan Yunus. Kalau Yunus bertobat, dia akan berjalan di dalam berkat Allah. Amin itu. Tapi kalau dia tetap mengeraskan hati, dia tidak akan pernah berjalan di dalam berkat dan penyertaan Allah. Karena inti daripada Allah itu sendiri adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4, Allah adalah kasih. Maka dengan demikian, kasih itu harus mengalir dalam kehidupan hamba-hambanya dan juga kepada jemaat Tuhan. Pertanyaan itu pun, sebenarnya kitab itu juga adalah sebuah pertanyaan buat kita. Ketika Tuhan memaparkan tentang kehidupan Yunus, jawaban kita mau seperti Yunus atau tidak seperti Yunus, itu adalah keputusan kita pribadi di hadapan Tuhan. Maka mari kita mulai pula dengan berpikir, saya kira-kira saya pulang, saya ulangi lagi nggak kondisi Yunus, ataukah saya mau tetap ada di dalam pemberkatan Tuhan? Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita untuk
jalan di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa.